Malam, saya sangat senang hari ini bisa bersama-sama dengan sekelompok para pekerja ya ataupun seorang mungkin pimpinan di dalam bidang tertentu ya. Saya banyak belajar dari sebuah kehidupan secara praktis ya untuk bisa melihat bagaimana sebenarnya kita hidup dengan uang ya. Mau tidak mau ya, saudara dan saya akan berhadapan dengan satu relasi ya, uang ya, finance ya. Anda sering mendengar banyak sekali falsafah tentang uang ya. Ada yang bilang uang, ada uang abang sayang, ya, tak ada uang abang melayang. Itu seperti apa ya? Kayak sepele ya, tapi itu sebuah keadaan yang sering terjadi ya. Sehingga uang selalu melekat ya ke dalam sebuah keadaan ya yang bisa memisahkan orang dengan orang yang dicintai ya. Jadi gak mudah. Kalau di dalam saya sebagai pengelola suatu proyek, bagi orang yang terlibat dalam suatu proyek, maka keuangan itu berperanan penting seperti darah ya. Anda dan saya kalau misal dalam tubuh kita darah kita tidak baik, maka semua tenaga, semua keadaan motorik kita akan terganggu. Ini sesuatu bagi orang di dalam proyek ya. Anda tidak bisa mengerjakan sebuah proyek hanya talking ya, berbicara. Anda tidak bisa misal merencanakan sesuatu itu hanya rencana lalu menuntut orang bekerja, tapi Anda tidak mensuplai sebuah kebutuhan keuangan. Ini namanya pimpinan yang kurang pintar, kurang cerdas ya. Dan bahkan saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam gereja ya, Anda nggak mungkin misalnya berdoa sama Tuhan, tiba-tiba dalam doa uang tiba-tiba muncul ya, entah dari bilik tanah atau apa ya, bilik kamar gitu ya. Kira-kira pernah ada ya seperti itu ya, langsung keluar uang gitu ya. Enggak loh ya. Uang itu bagi pelayan ataupun bagi orang-orang yang bekerja itu sangat sensitif ya. Sehingga kalau Anda digaji dengan gaji yang kurang baik itu Anda langsung mulai mikir ya, pindah ke lain pekerjaan ya. Sehingga gak jarang saudara, orang yang dalam dunia pekerjaan sebenarnya drive-nya itu bisa-bisa bukan drive karena pimpinan roh, tapi drive-nya itu oleh kebutuhan financial ya. Tapi seperti rohani gitu. Nah, itu sebabnya ya, ketika belajar tentang keuangan ini sangat menggelisahkan ya. Bagi orang yang tidak bisa menangkap secara utuh. Memang saudara di dalam firman Allah ini banyak sekali ya, apalagi di dalam kitab perjanjian baru itu banyak sekali tentang uang ya. Kalau perjanjian lama mungkin ya dunia materi ya. Ya karena materi itu dianggap kekayaan. Misalnya punya domba, punya pertanian yang luas ya. Jadi ukurannya seperti itu ya. Atau di dalam bahasa Inggrisnya itu mungkin wealth ya. Kekayaan itu bisa seperti ya aset gitu. Ya. Tidak bentuk dalam cash money. Ya kadang-kadang kita sebagai orang yang seperti saya
Bisa aja cash saya itu sedikit, ya, tapi kalau saya konversikan dengan kekayaan yang bukan dalam bentuk uang mungkin banyak, ya, dan saya bisa dibilang orang agak banyak uang, ya, kalau dikonversi dengan model seperti itu. Tapi kalau dibanding misalnya uang cash mungkin hari ini tidak begitu banyak, bisa seperti itu, ya. Jadi pendek cerita saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, cerdas finansial ini tentunya ada orang yang tidak cerdas financial, ya. Jadi ada dua sisi yang oversight. Anda cerdas financial atau tidak cerdas financial. Nah, kalau saya lihat di dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 10, ini cukup menarik, ya. 1 Timotius 6 ayat 10, ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, dikatakan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada banyak orang yang keliru, ya. Dia bilang akar segala kejahatan adalah uang. Itu ada satu buku yang nggak cocok, ya, sebenarnya dengan Alkitab. Walaupun kayak mirip Alkitab, tapi nggak cocok, ya. Itu ada orang Jepang tulis buku Poor Dad Rich, apa namanya itu? Saya lupa, Bu. Hah? Ya, Poor Dad and Rich Dad. Itu kalimatnya cukup seperti betul, ya, tapi sebenarnya tidak, ya. Karena dia bilang akar segala kejahatan adalah uang. Alkitab nggak negatif, ya, tentang uang, ya. Yang menjadi negatif adalah kalau cinta, kan itu masalahnya, cinta uang. Kalau dibilang akar segala kejahatan adalah uang, nah ini melawan yang namanya satu hal bahwa kekayaan dan kelimpahan itu bisa diberikan Tuhan. Ya, justru Tuhan mengajarin orang kaya supaya memberi dari kekayaannya, artinya nggak negatif, ya. Sehingga saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, yang menjadi orang yang tidak cerdas di dalam finansialnya adalah cirinya dia diperhamba atau dikuasai, atau drive-nya itu dikuasai oleh kecintaan akan uang. Ini yang menjadi masalah, ya. Dan itu nampak, ya. Anda itu menjadi nampak dan gampang stres. Nah, ketika Anda nggak punya uang, wajahnya nampak berubah dan gelisah, ya, khawatir. Nah, ini sebenarnya kecintaannya akan uang tinggi sebenarnya. Jadi ada orang yang miskin sebenarnya matre, cuma tidak bisa dia, ya, kalau dikasih uang dia pasti matre, ya. Jadi antara orang yang miskin dan kaya sebenarnya bisa sama-sama matre, ya, tapi orang kaya belum tentu matre, ya. Banyak orang kaya justru banyak di dalam kemurahan, ya. Sehingga saudara, orang-orang yang tidak cerdas dalam keuangan ini adalah orang yang sering tidak puas, ya, sering tidak puas dengan uang. Kalau Anda misalnya terima gaji 5 juta, Anda nggak pernah merasa puas, itu tanda-tanda yang harus diwaspadai, ya. Sehingga pada waktu saya gaji pertama di tengah-tengah perusahaan, saya sebenarnya sangat kecil, ya. Kadang-kadang kita berpikir nggak cukup, ya.
Kan banyak gitu hitungan kita kan. Tapi orang yang banyak uang pun ternyata nggak cukup juga. Jadi di mana sih sebenarnya perbedaannya? Jadi hamba Tuhan itu banyak yang biasa aja gajinya. Tapi kok bisa sampai sekarang bisa hidup? Nah, itu kan satu hal yang paradoks ya. Ada orang yang gajinya lebih tinggi tapi kerjanya berutang terus. Nah, ini menunjukkan bahwa ada perbedaan kecerdasan. Benar ya? Punya teman nggak seperti itu? Ya. Sebentar-sebentar mengeluh. Ya. Nah, ini satu sisi yang namanya orang yang tidak cerdas. Jadi saudara, yang orang-orang seperti ini saudara sebenarnya kerohaniannya sedang masalah. Ya. Jadi melihat kerohanian orang salah satu indikatornya adalah dia cerdas enggak secara finansial. Itu tanda. Ya. Jadi hamba-hamba Tuhan atau pengkhotbah atau pengelola daripada harta yang Allah berikan itu saudara dan saya dapat dilihat. Anda betul-betul makin dewasa di situ atau lain. Ya. Jadi Anda nggak mungkin bisa lihat saya secara bisa tidur walaupun besok membayar banyak hal mungkin nggak cukup, tapi bisa aja tidur tenang, nggak dipengaruhin ya, karena ini kan di luar diri kita saudara, ya. Tapi tidak boleh ada niat menipu. Nah ini yang paling penting, ya, atau niat untuk tidak membayar utang itu bahaya sekali. Ya, itu tidak prinsip Kristiani. Ya. Kemudian yang kedua, saudara, kalau orang yang tidak cerdas namanya finansialnya ini, maka kehidupan keuangannya ini hasil kerjanya nimbun terus. Tidak pernah mau keluar. Ya. Ini repot ini. Saya nggak tahu. Asik dia menyatakan terus kurang. Ya. Ada sesuatu misalnya kekurangan orang, tidak ada gerakan sedikit pun. Ya, saya misalnya Anda dan saya terima misalnya WA dari orang, Bang, tolonglah dibantu saya. Ya, mungkin uangmu katakanlah tidak banyak juga, tapi Anda doakan bagus-bagus, ya. Kadang-kadang Anda berpikir saya harus tambah terus, tambah terus kan? Ada saatnya Tuhan suruh untuk tidak ini, karena kadang-kadang begitu uang terus bertambah, Anda telah bisa menjadikan uang itu seperti sebuah kepuasan, ya, yang tidak Tuhan inginkan sebenarnya untuk dikerjakan bagi hidup kita, ya. Dan bahkan ada orang yang dulunya berdoa sama Tuhan supaya dapat pekerjaan, supaya dapat menghidupkan diri, tiba-tiba setelah dapat pekerjaan, gak bisa lagi melihat anugerah yang lain yang Allah berikan. Dan bahkan saudara, kerjanya itu hampir tiap hari ngejar uang terus. Ya, sehingga dibilang oleh memburu uang katanya, apa namanya dibilang? Orang menyimpang dari kebenaran, ya. Jadi tipu sana tipu sini. Saya banyak di gereja saya pernah itu saya lihat. Ya. Orang dalam pelayanan, ya, akan selalu berhadapan dengan serangan si jahat. Sehingga saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, serangan itu cepat atau lambat ketika Anda kosong, dia akan drive kita ingin terus mempercepat kekayaan-kekayaan yang kadang kala itu bisa dorongan dari sebuah kegiatan dalam jiwa kita yang ingin untuk mengejar terus uang. Apapun caranya, ya. Jadi dia datang ke kantor saya, waktu pertama dia pinjam uang itu memang dibalikkan. Ya. Saya masih ingat
Saya memberikan pinjaman ada sampai 500 juta itu. Memang lama proses kembalinya, tapi kembali juga. Ya suatu saat saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, Allah kan memahami itu, ya hati kita itu, ya. Jadi kalau kita orang yang makin dewasa, kita harus tahu betul yang namanya sebuah standar kecukupan yang namanya dalam diri kita, ya jangan dilawan. Ya, kadang-kadang saudara menyatakan cukup itu proses yang nggak mudah. Karena kebanyakan orang yang namanya uang ini terus-menerus kurang terus ini. Ya coba aja tanya sama siapa, Ferry ya. Tiap hari kan kita mikir kurang terus uang kan. Nah, itu makanya saudara saya ketika dengar misalnya Rasul Paulus bilang aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, berarti seorang yang begitu hebat pun sedang belajar mencukupkan. Nah, gimana cara belajar mencukupkan? Nah, semua orang itu harus tahu. Saya dengan misalnya lain saya itu berbeda kecukupannya. Dan setiap orang harus tahu. Ya. Jadi banyak orang nggak tahu, akhirnya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus ini merusak namanya sebuah kesaksian hidup. Sehingga ketidakcerdasan finansial ini banyak sekali saudara mengganggu pelayanan. Ya, pekerja-pekerja Kristiani betul-betul diujat gitu. Karena apa? Kegagalan untuk membayar, ya kan? Kemudian investasi yang kacau, ya. Lalu banyak janji-janji menjadi janji palsu. Ini bahaya sekali. Itu namanya saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, hal-hal yang harus diwaspadai. Makanya saudara yang kasih di dalam Tuhan, wajar kalau di dalam kitab Lukas pasal 12 itu tentang orang bagaimana menikmati rasa puas dengan harta, lalu dibilang Tuhan kamu orang bodoh katanya, karena pada hari ini jiwamu diambil. Kadang-kadang saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, ada banyak hal yang tidak pasti dalam kehidupan ini, dan Tuhan tidak akan ngomong kepada kita kapan pula kita mati, ya. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, usahakan hati-hati dalam pengelolaan keuangan, ya. Karena ada situasi yang kadang-kadang nggak bisa kita lakukan, ya. Karena kita harus bergumul benar di dalam kehidupan ini, saudara. Makanya saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, kalau Anda ingin cerdas secara finansial, maka saya mengajak saudara meyakini, ya, ini meyakini. Yang pertama, ya, Anda dan saya nggak mungkin cerdas secara finansial kalau Anda nggak meyakini bahwa Allah sumber yang cukup untuk memenuhi, ya, segala kehidupan kita. Jadi pada waktu saya menikah, saya menyelesaikan yang namanya keadaan perusahaan yang berat, ya. Sehingga tidak mungkin misalnya saya meletakkan gaji X karena nggak cukup untuk membayar. Cuma yang saya tahu kehidupan per bulan ini kan harus dijalanin, ya. Nilainya berapa itu yang saya tahu. Bahwa saya hidup dengan segini, ya udah kita coba saja, ya. Dan kita harus meyakini. Itu makanya di kitab Amsal 30 ayat 8 dan 9 dibilang jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Artinya saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, Anda dan saya ini
harus tahu, ya, apalagi kita orang alumni Kristen, harus tahu bahwa Allah itu mencukupkan, sehingga seluruh hidup kita itu tidak mungkin lepas dari sebuah keterpisaan dan pantauan daripada Tuhan. Jadi kalau saya melihat misalnya Rasul Paulus bilang aku belajar mencukupkan diri, karena dia tahu bahwa sumber dari kekayaan dan sumber dari keadaan kekurangan itu dari dia. Maka orang-orang yang seperti ini tidak akan mungkin jatuh yang namanya di dalam fase menjadi orang yang mengejar uang secara luar biasa. Ya, bukan berarti orang Kristen apatis ya. Tapi ada saatnya saudara dikatakan pemburuan karena semua saudara kehidupan ini Anda itu kerjanya itu aja terus. Pelayanan enggak. Ya, mikirin orang enggak, semua. Ya, bahkan di dalam falsafah orang Batak itu ngeri juga loh. Amoraun kan? Agabion asa ngapot. Jadi orang Batak itu udah didoktrin. Nah, kalau amoraunnya itu adalah materi, ini kan udah gawat sekali. Tapi kalau orang yang udah di dalam Tuhan mungkin amoraunnya bukan seperti itu ya. Mungkin kekayaan bersama dengan Tuhan. Ya, tapi banyak sekali kadang-kadang saya terganggu ya. Karena saya sebagai misalnya di kabupaten itu orang yang terlibat dalam dunia politik praktis kan. Jadi saya perhatikan saudara, mereka itu punya falsafah yang sangat kuat sekali, ya. Galang katanya mulani arah Jawa, betul ya? Artinya galang itu saudara kasih uang. Ya, galang itu bagi mereka memberikan BLT itu mulani arah jauh, kira-kira begitu. Bagi orang Kristen sebenarnya berilah gitu, sebenarnya harusnya gitu. Ya, artinya belajar untuk memberi. Tapi bukan arahnya bagaimana supaya menggalang arah jauh. Nah, ini yang sekarang saudara bisa orang menjadi tidak cerdas ya. Jadi dia masuk ke dalam sebuah falsafah yang berbenturan sebenarnya dengan pemikiran kecerdasan yang daripada Tuhan. Sehingga saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, kalau Anda ingin cerdas, maka cobalah kita melihat hidup kita ini harusnya puas ya dengan Tuhan. Ya, walaupun mungkin uangnya saat ini katakanlah ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta. Dan bahkan saya banyak melihat orang yang punya uang sampai miliaran pun gilo juga dia. Ya, gak pernah juga merasa puas. Ya, sampai akhirnya kepuasannya itu kadang-kadang saudara ekstrim jadinya ya. Dia mulai berpegang kepada kebendaan, ya, mobil-mobil Ferrari, macam-macam saudara, ya, sampai bisa aja ya emas dan sebagainya. Ya, itu sepertinya saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus itu bukan orang yang cerdas. Ya, cerdas itu ya kalau orang mulai melihat segala kehidupannya ini adalah Allah yang menyiapkan. Nah, ini kuncinya saudara. Sehingga saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, kunci itu saudara membuat Anda itu hidupnya lebih joy gitu ya. Makanya bisa seperti bersukacitalah senantiasa dikatakan di dalam Tuhan, itu bisa terjadi. Makanya saudara dan saudara yang ada di sini sulit melihat saya, apalagi istri saya sulit. Saya ada uang atau enggak tahu dia. Karena biasa aja saya.
Ya. Jadi anak-anak saya pun kadang-kadang saya bilang sama mereka, Pak, saya mau sekolah. Ya, sekolahmu mau di mana? Saya mau sekolah S2 katanya. Di mana? Di Inggris. 1 tahun berapa? Sekian. Ya. Tahulah sekolah di apa kan? 1 tahun itu biayanya 1 miliar lebih loh. Kalau biaya sendiri loh, self finance. Kalau di Eropa atau di United Kingdom gitu, itu hampir sama. Di Amerika, di Australia hampir sama itu. Yang namanya Commonwealth-nya orang Inggris itu rata-rata seperti itu, saudara, uang kuliah bersama dengan uang apanya. Nah, saudara dan saya itu bagaimana caranya, saudara? Kadang-kadang saudara ketika ada seperti itu, saya selalu berpikir, ini kok bisa semangat ya? Saya tidak akan matikan dia loh. Ya, maka saya ajak berdoa. Kalau memang itu dari Tuhan, kau pasti akan dicukupkan. Walaupun saat ini uang saya hanya segini. Itu kan agak unik ya. Dan saya sudah lakukan ini kepada 2 anak saya. Kalau ada uang langsung begitu, karena pada saat itu mungkin saja uang cash saya nggak akan cukup. Bisa seperti itu. Tapi menjadi cukup itu karena kita sadar bahwa dia disuruh. Itu satu hal yang sangat berbeda. Itu makanya saudara, saya dan cara berpikirannya begitu. Nah, lalu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, kesadaran seperti itu dasar ini. Ya, saya sudah 2 orang yang saya sekolahkan bukan karena uang ada dulu loh. Tapi karena dia punya keyakinan. Nah, demikian juga saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, anak saya bilang, Pak, saya mau misalnya kerja di sana. Terus dasarmu apa? Apakah di sana ada kenyamanan atau bagaimana? Nah, saya selalu bilang, Anda itu kalau mau kerja di mana Tuhan tidak suruh, itu neraka lah samamu. Itu saja. Jadi pilihannya saudara itu dari Tuhan atau bagaimana itu? Yuk yakin bagaimana? Kalau dari Tuhan, ya itu menjadi damai. Saya nggak tahu, karena saya berharap daerah-daerah misalnya yang dulunya kantong Kristen ini harus ditolong sekali untuk ada orang yang memang bekerja di sana untuk membagikan Injil. Karena di Indonesia anak-anak mudanya udah lebih senang baca Alkitab daripada di sana. Di sana itu banyak orang yang tidak kenal Tuhan tuh. Lalu bagaimana saudara? Apakah cara itu sedang dipakai Tuhan? Itu jadi pemikiran. Iya, makanya saya bilang sama anak saya nomor 2, kalau itu dari Tuhan berarti ada gerakan yang akan engkau lakukan di sana. Nah, dia ketemu di samping rumahnya ada the young couple ya, pasangan muda yang cinta Tuhan. Lalu mereka dalam satu gereja bersama gitu, gereja untuk pelayanan di situ. Ya, karena bagaimanapun saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, keadaan finansial kita ini selalu dihubungkan dengan sebuah keadaan untuk mempersaksikan yang namanya kebesaran Tuhan di dunia ini, ya. Jadi bukan kepada pemuliaan diri, ya, sehingga orang lihat kita itu seperti orang yang jadinya ditiru supaya kita kaya, enggak gitu lagi. Tapi dia melihat Yesus yang hidup di dalam kita, yang membangun hidup kita. Ini yang sekarang saudara. Jadi makanya saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, itu yang dipersaksikan oleh Abraham. Bukan Allah menolak kekayaan, bukan. Abraham itu orang yang paling kaya loh. Punya berapa kamar, punya berapa prajurit, dipanggil Tuhan, ya, itu kan luar biasa. Ya, jangan pikir loh Abraham itu orang biasa.
Itu orang kaya punya banyak pasukan, ada berapa ratus pasukan dia. Dan menurut penemuan arkeologi katanya di tempat Ur-Kasdim itu saudara itu punya ada tempat yang namanya kamarnya ratusan. Yang disinyalir itu adalah tempat rumahnya Abraham. Jadi bayangkan aja rumah di mana yang ada sampai 100 kamar gitu. Enggak ada di Medan Kuasa ya. Saya pernah punya yang namanya di sekolah dulu di SMA Santo Thomas, SMP Santo Thomas, SMA Santo Thomas itu terkenal yang namanya keluarga Imbalo. Anaknya kalau nggak salah berapa itu ya? Mungkin 18 atau dari satu orang ibu. Jadi kamarnya paling berapa sih? Mungkin paling-paling belasan kamarnya. Tapi Abraham nggak punya anak pada saat itu. Punya berapa ini? Luar biasa kan? Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa kecerdasan finansial itu dimulai dari sebuah keterhubungan bahwa memang Tuhan sumber segalanya. Ya, dia bisa meninggikan kita, bisa merendahkan kita. Ya, makanya dikatakan Tuhan adalah hakim yang adil, ditinggikan yang satu, direndahkannya yang lain. Itu makanya saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, Anda kerja keras setengah mati pun ya belum tentu bisa kaya. Belum tentu. Ya, misalnya ini adik saya Ferry lah ya, dibukanya 24 jam pun percetakannya belum tentu. Ya, saya melihat ada orang ibu-ibu ya. Kadang-kadang saya pikir ngapain lah ibu-ibu ini, seperti nggak ada kerja, tapi kerjanya saudara hanya jual berlian aja, sebentar-bentar dapat uang. Kerjanya di rumahnya telepon, oh ya antar. Ya, kita saudara keringat jagung hanya terima gaji mungkin X juta rupiah. Ini hanya telepon, saya pikir iya ini kehidupan. Saudara nggak bisa misalnya akhirnya wah nggak adil Tuhan itu, nggak bisa. Ya, kita nggak tahu. Ya sama perusahaan dikasih mungkin berbeda rezeki bisa. Itu kan tergantung dia itu. Ya, sama buka kopi crop A, kopi crop B, mungkin yang A sama B bisa juga berbeda hasilnya. Ya, jenisnya sama mungkin. Tapi nggak bisa. Makanya banyak kafe-kafe bisa ada yang tutup. Bisa ada yang terus ada. Itu siapa? Ya mungkin saudara bisa menganalisa, mungkin manajemennya lah, inilah. Katakan semua manajemennya betul-betul dibenahi. Ternyata juga bisa berbeda hasilnya. Nah, siapa yang ngatur itu? Makanya kadang-kadang saya lihat, iya Tuhan. Ya karena dia lihat ini yang bisa dipercayakan, dia suka aku kan. Dan itu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, itu ada yang namanya common grace Tuhan. Ya, kadang-kadang orang yang tamat SD bisa lebih kaya daripada orang doktor, betul nggak? Hanya jualan mungkin jualan yang namanya babi panggang kecap, yang apa namanya yang terhebat gitu loh kan. Tamatnya SMP. Ya. Nah, saudara yang kedua, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus. Nah, orang yang cerdas itu tentu menempatkan semua keuangannya dalam posisi yang Tuhan inginkan. Nah, posisinya apa? Posnya apa gitu. Ya. Kalau Anda misalnya nggak mengikuti yang namanya prinsip Tuhan, mungkin orang dunia kita anggap itu hebat, tapi di hadapan Tuhan itu nol. Ya, karena banyak sekali saudara orang-orang kaya ternyata di hadapan Tuhan nol. Ya, justru orang yang biasa seperti Lazarus dianggap luar biasa kan? Itu berbeda loh cara kacamatanya. Nah, sekarang kita saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, untuk bisa masuk ke wilayah kecerdasan tadi, maka kita harus belajar apa sih yang paling penting untuk kita poskan. Nah, yang pertama saudara mau tidak mau,
Misalnya perpuluhan. Tidak bisa kita misalnya, saya menganggap saya cerdas, tapi dicek nggak lolos juga di sini. Itu makanya saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, jangan-jangan ya, jangan-jangan Anda itu punya kelemahan di situ sehingga Tuhan sulit yang namanya mempercayakan yang lebih besar, karena setia dalam perkara kecil katanya dikasih perkara yang lebih besar. Nah, lalu pengelolaan keuangan ini bagi Tuhan perkara kecil, bagi kita yang perkara besar. Karena bagi dia gampang sih buat orang kaya bisa. Ya, entah gimana Anda dan saya jumpa tiba-tiba dengan orang yang hebat di Indonesia ini, kemudian dia senang lihat Anda. Dikasihnya perusahaan untuk dipercayakan. Nggak tahu loh kita. Karena ada banyak kejadian seperti itu, saudara. Tiba-tiba naik. Ya. Nah, itu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus harus diapakan. Yang kedua, saudara, ya tempatkan yang namanya pingin cerdas, apa sih kebutuhan kita? Cobalah dicatat satu demi satu kan. Kebutuhan kita apa saja itu. Jangan pula misalnya kita cerdas, tapi perpuluhannya jalan, tapi saudara makanannya nggak bisa. Nggak ada, misalnya kebutuhan pokok, ya kebutuhan pokok aja nggak bisa apa-apa, itu berarti ada masalah. Ya, Anda tempatkan 10% misalnya, tiba-tiba untuk makanannya nggak bisa. Nah, ini jadi masalah yang luar biasa. Ini berarti kalau misalnya saudara sudah menghemat, ternyata juga nggak cukup juga makan kebutuhan pokok. Nah, ini saya mengajak Anda berdoa lebih banyak itu, karena ada masalah itu. Ya, Anda sedang memasuki wilayah yang tidak normal. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, biasanya saudara saya perhatikan orang yang posisi keuangan itu bisa 40 sampai dengan mungkin 50% ya, untuk kebutuhan pokok ya. Jadi kalau saudara misalnya punya gaji 10 juta, paling tidak kebutuhan pokok apakah itu kos, makan, transportasi, listrik, air minum dan sebagainya, itu mungkin di level 40 atau 45 ke 50%. Coba aja nanti cek di keuangan saudara. Itu pengalaman-pengalaman yang kalau kita baca orang-orang dan yang kita alami. Ya, mungkin selebihnya itu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, Anda menabung, ya, Anda ada insurans, ya, atau juga ada dana yang Anda persiapkan sedikit, mungkin 5% untuk investasi, ya. Itu bisa saja terjadi kalau misalnya kita menata keuangan yang baik itu. Sebenarnya prinsipnya kan karena Tuhan juga mengajak kita untuk belajar menabung, ya kan? Jadi artinya ada tabungan. Nah, kalau belum ada tabungan, gimana? Ya berarti harus doa lagi. Ya, doa lebih baik, lalu kemudian minta hikmat lebih baik. Gimana caranya saudara? Ya, saya selalu misalnya di dalam kehidupan ini, ketika misalnya kita lihat kebutuhan pokok kita lihat gajinya nggak cukup. Nah, kalau misalnya punya suami melihat istrinya gajinya nggak cukup dan setelah dihitung, ini dua-dua berdoalah supaya lebih banyak, karena dia menentukan sekali Tuhan itu di dalam mensuplai kebutuhan hidup kita. Itu makanya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, coba kita lebih terbuka. Ya, jangan-jangan kita nggak doa juga sama Tuhan kan? Ketika kurang dana nggak doa. Bayangkan aja lah kalau nggak doa, macam mana ya, pikir saya kan. Tuhan aja pun bingung, ini nggak doa juga dia. Padahal dia bilang berdoalah setiap waktu katanya. Tapi kita nggak mau bawa doa. Ya, jadi melihat hidup ini harus terkoneksi.
Kalau ada sesuatu yang ya seperti saya misalnya sekarang sedang memikirkan misalnya perusahaan ini pengeluarannya seperti ini. Kalau saya main di penjualan misalnya ya, ini saya penjualan misalnya X miliar misalnya. Itu sanggup nggak dengan membiayainya 1 tahun? Nah ketika nggak sanggup, maka saya harus bawa dalam doa karena perusahaan ini miliknya dia, ya kan? Jangan diam dan jangan kita jadinya artinya pikirannya nggak jalan. Maka ketika kita analisa seperti ini kan karena itu kebenaran Tuhan juga itu. Ketika kita analisa misalnya penjualan kita 50-100 miliar gak cukup misalnya dalam 1 tahun, Anda harus naikkan lalu minta sama Tuhan. Gimana cara mintanya? Ya doa. Itu namanya orang yang cerdas, bukan orang yang diam. Ya udahlah, ya lalu doa sama Tuhan. Tuhan memang segininya rupanya kan gitu. Ya nggak boleh dong. Tapi hidup kita bukan mau menaikkan style kita, bukan. Gaya hidupnya tetap sama. Ya. Orang kadang-kadang naik apanya, naik juga gaya hidup. Sampai kapanpun kadang-kadang ya pasti kurang aja hidup kita. Makanya gaya hidupnya tetap biasa aja, makannya nggak usah lah sampai 5 kali 1 hari kan. Ya kan, biasa aja hidupnya. Mungkin malam hari nggak perlu makan buah, ya udah itu. Jadi gaya hidupnya nggak boleh berubah, ya. Yang uang berubah itu dalam rangka supaya kita lebih banyak, misalnya investasi atau memiliki tabungan. Jangan kamu tambah, ya. Kalau mau tambah sedikit, misalnya wanita cincin bolehlah, ya, karena cincin naik, ya kan. Investasinya, betul nggak? Tapi jangan pula mengalihkan uang yang 5% dengan bisnis yang beresiko misalnya. Wah, nanti Anda nangis lagi sama Tuhan. Tuhan pun bingung, ini anak-anak saya ini aneh-aneh aja nih. Ya. Lalu Anda masukkan yang namanya pos-pos yang nggak terduga. Itu banyak aspek. Ya. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, ini yang perlu kita kembangkan di dalam memahami apa. Jadi jangan kita stagnan ya. Jadi dinamika keuangan itu saudara Anda harus perhatikan. Ya, saya tahun ini misal targetnya sekian ratus miliar untuk penjualan itu harus tercapai. Ya, gimana caranya? Saya harus minta sama dia. Ya, kita harus cari marketnya harus betul. Itu biasanya ketemu nanti. Orang kebutuhan itu memang betul ada kok. Dan kebutuhan itu bukan mau menaikkan status saya sebagai ini kok. Tapi itu memang kebutuhan. Kalau tidak, ini perusahaan tutup. Karena nggak sanggup membayar gaji. 1 tahun kalau membayar gaji sampai 10 M, Anda bekerjanya di 100 miliar nggak cukup loh. Ya benar kan? Itu kenyataan. Anda ya orang akuntansi seperti ini si Febri misalnya. Keuntungan kamu 100 miliar. Kamu marketnya 100 miliar. Keuntungan 10% 10 miliar. Bayar gaji selesai. Artinya itu harus ada ini ya. Itu yang saya katakan saudara, setelah Anda tempatkan seluruh posnya tadi, Anda mulai belajar ya. Lalu di dalam kitab Lukas 14 ayat 28 sama 30, ya ini terlalu panjang aku ya. Masih bisa ya? Nanti diskusinya Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Ya, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu.
Jadi di sini saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, Anda buat perencanaan sebaik mungkin. Ya. Kalau Anda misalnya orang yang makin kenal Tuhan, Anda itu kerjanya di dalam mitos-mitosnya nggak jelas, repot loh. Jadi ada perencanaan. Bagaimana contoh saudara, misalnya di sini siapa yang wirausaha ya? Ferry ya? Ada yang lagi wirausaha? Ada? Ada ya? Nah, saudara, tentu saudara misalnya kalau karyawan mungkin lebih apa? Ya, lebih nih. Nah, saudara kalau karyawan mungkin harus berpikir bagaimana kalau misalnya Anda yakin terus karyawan, lalu Anda lihat gaji saudara itu seperti itu, Anda mulai menghitung 10 tahun ke depan Anda akan jadi seperti ini, Anda puas nggak gitu? Itu pertanyaan dulu. Ketika Anda nggak puas, apakah diam kita? Lalu mulai tidak mikirkan, karena nggak mau pusing, katanya seperti itu. Ya kamu akan pusing nanti 10 tahun ke depan. Lebih bagus pusing sekarang. Nah tapi kalau kita di dalam Tuhan harusnya nggak pusing. Kita sedang bersama dengan Dia untuk berpikir bersama-sama. Harusnya. Nah gimana caranya? Ya mulailah mikir. Ya doa, cari cara-cara, dan bahkan mungkin income pasifnya pun harus Anda pikirkan. Nah itu cara-cara yang harus kita kembangkan saudara. Jadi sebenarnya saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, perencanaan itu perlu ada. Ya nggak bisa kita, pelayanan ini pun kan ada perencanaan. Ya karena Tuhan bilang, kamu harus buat perencanaan. Mendirikan sebuah menara tidak duduk dulu membuat anggaran biayanya. Ya cobalah dibuat anggarannya berapa. Ya kalau misalnya Anda punya gaji katakan X rupiah, mulailah mikir mungkin tak mau berternak ayam petelur atau bagaimana, mungkin sedikit dulu. Ya kalau punya tanah orang tua, mulai mikir bangun sedikit 1 atau 2 kamar. Ya itu untuk mendapatkan ini. Jangan diam. Kalau memang tidak bisa lagi dapat dana untuk meningkatkan segala sesuatu, ya mikirkan aset yang ada bagaimana. Apakah Anda siap untuk apa namanya, berani kita, ya. Kadang-kadang harus berani. Misalnya mendapatkan modal kan harus ini. Kalau memang yakin, penting Anda kredit, tapi harus bisa dibayar. Karena kredit itu beban. Ya, jangan pula saudara kredit nggak bisa Anda bayar, mati kita. Tiap bulan nggak ada ceritanya itu, ya. Dan itu pilihan terakhir kredit ya. Jangan pilihan pertama. Pilihan terakhir. Nggak ada jalan lain. Ya. Kalau misalnya masih ada jalan lain, ya boleh aja jual aset. Tapi jangan pula aset yang apa namanya, yang Anda sangat penting Anda jual, ya itu repot juga. Artinya ada aset-aset yang nggak terlalu penting, ya dijual aja untuk dapatkan itu. Itu bisa dilakukan ya. Itu namanya saudara, di dalam kecerdasan finansial kita harus growing. Jadi bukan seperti Kristen progresif ya, yang jadi nggak percaya Tuhan misalnya, itu nggak seperti itu. Kita financial kita yang cerdas itu harus progresif, selalu mengupdate dan selalu mikir, ya. Tapi jiwanya tenang. Wah ini cool, tidak membuat kita menjadi sakit perut atau jadi ngomong sama orang jadi ngalang ngidul karena banyaknya pergumulan. Ya tetap aja biasa aja hidup. Jalani dengan santai, tapi dikejar, ya terus, dan jauh dari kecemasan ya. Itu tanda-tanda Anda orang yang mulai cerdas dalam
pengelolaan keuangan ya. Kemudian yang keempat saudara, itu bagaimana menata pengeluaran dan menata kelebihan ya. Ini gak mudah ini, menata pengeluaran. Ya, kadang-kadang saudara ada ya wanita yang kurang cerdas ya, menata pengeluaran. Buktinya apa? Misalnya saudara beli ikan saja, antara ikan apa namanya yang sebenarnya kan yang penting vitaminnya ya, tapi Anda cari ikan yang harganya nggak karuan gitu. Nah ini bahaya sekali. Padahal Anda punya target tertentu. Makanya saudara yang kasih di dalam Tuhan jangan pula salah. Kadang-kadang suami kalau dilihat istrinya kurang cerdas pengeluaran, jadi mulai tertutup loh. Bisa terjadi begitu. Karena dikasih uang dia nggak bisa ada simpan. Dikasih uang dia nggak ada bisa simpan. Ini repot. Terkecuali saudara yang dikasihnya pun memang cukup-cukupan. Ini pun repot juga ya. Nah, ini nggak bisa disalahkan. Ada juga gitu suami kan, dikasihnya 10 juta terus. Pengeluaran ini, pengeluaran itu, sebenarnya udah dihitung secara logiknya itu udah sama-sama dihitung. Iya ya, sudah iya ya. Langsung dia ngomong, ya udahlah cukupkanlah dirimu dalam segala keadaan seperti itu. Nah, itu kalau memang hati kita memang begitu cukup, ya. Tapi kalau kita lihat ini nggak bisa lebih. Artinya nggak bisa nabung, nggak bisa apa-apa, nggak bisa ada investasi, ya itu mulai mikir. Ya cukupkan dalam segala keadaan itu memang harus dilakukan. Tapi bukan berarti tidak mau growing. Ya itu makanya banyak saudara sampai akhir hidupnya begitu aja dia, karena nggak growing. Ya. Padahal saudara Tuhan suruh kita, ya ada orang menabur bertambah banyak hartanya katanya kan. Ada orang yang mengirit tapi bertambah miskin. Kan ada yang seperti itu. Diirit-irit pun tetap juga ya. Tapi ada orang yang memberi lalu investasi tambah kaya deh. Ya tapi tujuannya bukan mau kita jadi kaya di dunia ini, bukan. Tapi mengembangkan yang namanya sebuah talent yang Allah berikan. Ya kalau bisa talent 1 tambah 1 menjadi 2, talent 2 tambah 2 menjadi 4, talent 5 tambah 5 menjadi 10, baru ke depannya berlipat-lipat. Dan lama-lama saudara, ya Anda bisa menjadi bagian dalam kebaikan Tuhan. Ya, enak sekali loh bisa memberi daripada menerima, benar enggak? Lebih enak loh memberi daripada menerima. Ya. Jadi kadang-kadang saudara, apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah bagaimana mengembangkan sebuah keadaan bahwa memang Tuhan itu sumber dari segala kebaikan. Ya. Jadi dimanapun kita ketemu sama keluarga itu, ya orang lihat kita itu betul-betul menjadi perpanjangan. Ya. Kadang ada orang nggak mau mikir, nggak apa, saya jadi pikir-pikir juga ini apakah memang talentnya hanya satu ya, jadi begitu aja. Ya. Jadi kalau misalnya nanti punya istri, kalau misalnya udah punya istri ya, kalau yang udah punya istri jangan tambah istri. Artinya yang misalnya yang belum punya ini ya saya ngajak growing tetap. Ya. Anda boleh puas dengan keadaan, betul. Anda merasa cukup, betul, tapi bukan berarti Anda stagnan. Itu yang nggak ada seperti itu Alkitab mengajak kita untuk terus berkembang, bertumbuh sama seperti kerohanian kita. Kalau kerohanian kita ini kalau misalnya stagnan, itu tandanya Anda nggak naik kepada level yang bagus. Ya, aku sudah stabil Tuhan gitu kita doa. Enggak ada dalam firman Tuhan, oh Tuhan saya sudah stabil. Tapi dibilang hendaklah engkau bertumbuh, ya kan? Berbuah, tumbuh. Kalau dulunya misalnya, ya Anda dikasih kepercayaan 1, harusnya tahun depan tambah lagi 1.
Ya, nggak ada dalam kamus Tuhan itu stabil. Ya, stabil itu lambang kemunduran sebenarnya. Ya, kerohanian kita itu sebenarnya makin lama itu makin meningkat. Ya, akhirnya menyerupai Tuhan kita, itu kan temanya ya. Lalu yang terakhir saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, ini ya, menata kelebihan ini saudara. Nah, kalau Anda punya kelebihan, nah sekarang saudara pikirkan, apakah mau menabung? Artinya saudara lihat, masukkan ke bank itu berapa sih? Bunganya kecil, Anda tabung. Nah, Anda dan saya harus mikir, kalau Anda masukkan uang segini memang keamanannya mungkin terjamin, tapi nilainya terlalu kecil. Ya sekarang berapa suku bunga? Suku bunga tabungan berapa? 6% atau? Hah? Atau sekecil, dipotong lagi pajak, potong ini. Saudara bayangkan kalau Anda punya uang 100 juta, hanya mungkin 1 juta, jangan-jangan ya. Nggak sampai kok saya. Betul nggak? 1 tahun, 1 bulan, ya kan? Nah kenapa nggak mikir 100 juta itu kalau Anda di bank, Anda buat deposito, Anda hitung-hitung sebenarnya kalau Anda punya yang namanya sesuatu yang fashion yang lain, kenapa nggak kembangkan aja? Ya 100 juta itu Anda coba mau buat apa gitu. Karena ketika Anda mau buat apa, ada juga orang lain terbantu, pekerja terbantu dan sebagainya. Daripada berhenti di keuangan, itu dana lebih, ya. Kalau lebih kali lagi, ini bagus sekali, ya. Mulailah mikirkan apa tren sekarang, ya. Kalau misalnya trennya saudara itu emas makin Anda prediksi makin apa, kenapa nggak Anda konversikan aja? Tapi Anda bukan jatuh cinta kepada emasnya, tapi kepada sebuah pertumbuhan. Karena Tuhan ngajak kita untuk growing bersama, ya, simpan gitu. Ya suatu saat kan, ketika naik kan, Anda bisa banyak. Ketika di sini misalnya ada pergumulan tentang dana pelayanan kan, udah gampang Anda banyak, ya kan? Karena memang hidup ini kan, pelayanan ini kan nggak mungkin cari profit. Anda dan saya yang menyalurkannya. Nanti kalau ketemu sama Tuhan Yesus kedua kali kan, kamu dibilang kamu adalah pelayan yang apa? Setia lah. Kerjakan semua. Karena uang nggak kita bawa apa-apa. Tapi ini kebutuhan-kebutuhan yang ada, yang masih ada berlangsung di dunia ini. Nah ini yang saya katakan saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, coba kembangkan, ya. Tapi kalau misalnya Anda dan saya ini sekarang ini mungkin, ya, Anda pegawai negeri mau pensiun, lalu punya uang setelah pensiun nanti mungkin ada 1 miliar, gak pernah bisnis, gak pernah apa-apa, gak pernah mempersiapkan 2 tahun sebelum hari pensiun, lalu mulai menjadi pebisnis. Ya enggak, saya nggak sarankan Anda menggunakan uang itu semua untuk bisnis, nanti bisa stroke loh. Ya karena dunia bisnis itu dunia yang pergumulannya juga nggak terprediksi. Ya, saya punya teman ya pensiun, lalu mulai mereka mikirkan bisnis ayam. Saya udah punya pengalaman bisnis ayam, saya bilang. Anda yang tulis itu mungkin juga bisa berbeda. Saya harap Anda jangan sampai sakit aja, saya bilang. Karena yang satu pegawai negeri, satu pegawai swasta, jadi mimpinya adalah keuntungan pasti X, tinggi gitu. Tapi kan di dalam dinamika yang namanya pekerjaan belum tentu. Nah untuk menghindari semua resiko, ya, Anda harus coba punya banyak teman. Jadi sharingnya itu, kalau mau coba sendiri kan besar biaya kan, bangun namanya apa, yang namanya rumah
ayam itu kan 1 M paling tidak. Kalau dia nanamnya 24.000 biaya modalnya, pensiunnya dapat 1 M misalnya. Anda investasi di situ kan risikonya tinggi. Nah kalau bagi 6 kan uangnya masih ada sama Anda kan. Itu namanya cara untuk ini. Begitu Anda mulai belajar, lalu Anda lihat ada peluang, ya kan, oh betul ya selama 2 tahun ada untung. Nah kalau misalnya ada lebih uang 800 juta dan Anda sudah mulai belajar pengalaman tadi, nggak apa-apa investasi. Karena Anda 2 tahun sudah tahu. Tapi kalau tahun pertama Anda mencoba langsung apa? Tiba-tiba batuk-batuk ayam ini. Ya kan? Ya apa? Flu ayam kan? Kan kadang-kadang gitu ayam ada mau kayak kayak bodoh dia kan nggak bergerak. Wah itu stres loh. Mau pakai apa kan? Menyuntik, diobatin dan sebagainya, ternyata mati. Ya kan? Nah itu nggak saya sarankan. Ya kalau misalnya Anda namanya pegawai negeri ya, kalau supaya jangan sampai Anda jadi orang yang bodoh dalam ini, Anda harus membagi resiko. Ya jadi saudara, teman saya itu membagi resiko. Ya, jadi karena membagi resiko, jantungnya masih aman lah. Ya walaupun sempat tekanan darah ada naik turun, ya kan? Ada yang sempat tekanan darah karena, ya kok nggak pas kan gitu. Target 2 tahun harus pulang modal ternyata nggak pas. Itu bisa terjadi saudara. Tapi setelah 2 tahun dia mulai wajahnya berseri. Ya, jadi kebetulan yang dipakai itu apa? Saya coba kasih pinjam aja tanah itu. Ada tanah saya agak kosong di apa sana, di 50 sana kan. Coba aja kamu belajar di situ. Nah sekarang sudah mulai ada sedikit apa dia? Apa namanya kecerdasan dalam pengelolaan apanya ya? Nah itu yang mungkin yang akan membuka lembaran baru nanti. Ya jadi banyak sekali orang nggak memulai. Nah ini kadang-kadang saudara kalau orang yang hidup dalam dunia keuangan, kalau Anda ada yakin sedikit harus coba dimulai. Lebih bagus memulai daripada tidak. Kalau nggak memulai, nggak tahu Anda berhasil atau tidak, ya kan? Nah, gimana caranya? Nah ini perlunya saudara banyak doa sama Tuhan ya. Kadang-kadang saudara, kita ini kan hidup ketika doa mungkin bisa ada sesuatu yang dapat kita menerima kepekaan-kepekaan ya. Nah yang terakhir saudara, nah ini, seorang yang cerdas sedapat mungkin ya pinjaman itu sebagai alternatif terakhir. Jangan sebagai yang langsung yang pertama. Nah, jadi kalau saudara dan saya misalnya sekarang nggak punya uang, Anda coba membagi ide. Ya. Karena ide itu kan uang juga. Siapa tahu, ya kan? Ada orang yang tertarik. Nah kalau misalnya Anda dan saya setelah membagi ini nggak ada orang tertarik, lalu Anda mulai mikir, gimana? Apakah saya dulu akan bekerja supaya dapat modal? Ada juga yang seperti itu. Atau Anda mungkin ada peninggalan orang tua. Ya, Anda sharekan kepada keluarga. Itu bisa terjadi. Tapi itu yang terakhir. Ya. Jadi meminjam itu jangan yang menjadi yang utama. Tapi itu pilihan. Ya. Tetapi dengan catatan saudara, ketika meminjam itu harus dapat dikembalikan. Ya. Meminjam itu macam-macam saudara. Ya, Anda mungkin punya bakat leasing ya. Leasing ya.
Nah, itu bahasa Bataknya leasing lah ya. Kalau bahasa Inggrisnya leasing. Kalau bahasa apanya lagi? Minjam apa lah ya? Bertahap. Nah, ada yang pintar, saudara. Ya. Jadi dia, saudara, mungkin satu dulu mobilnya. Ya. Dia ada modal sedikit, dia coba. Dia leasingkan mobilnya. Ya kan, dapat, dia tutup. Kemudian saudara, untuk mengelola mobil ini ada juga orang yang pintar memasarkannya. Anda bergabung sama dia. Ya, jadi saudara, ada perusahaan leasing itu banyak sekali orang yang punya mobil di situ. Padahal Anda sendiri nggak punya mungkin mobil itu, tapi kerja Anda itu mengelola mobil-mobil orang. Bisa seperti itu, ya. Jadi saudara bisa bayangkan kalau misalnya Anda dalam satu bulan, satu apa udah bisa nutup setiap ini, saya kira lama-lama Anda akan lebih banyak yang bisa Anda kerjakan. Ya. Jadi jangan bulat, kalau punya di rumah mobil banyak sekali, kenapa nggak mikirkan? Ya kan? Kepada orang yang ahli di bidang itu, ada kontak dia, saya mau ikutkan mobil loh. Bisa seperti itu. Ada yang pintar seperti itu. Saya baru perhatikan kan, saya mulai lihat, oh iya, peluangnya luar biasa. Dia makin growing dalam keuangannya, tapi mobilnya mobil orang-orang Cina lah, orang-orang yang kaya-kaya itu. Semua mobil dari Alphard, Lexus, semua sepertinya di showroomnya kayaknya ada, padahal sebenarnya semua itu titipan orang loh. Ya, dia dapat fee-nya aja, ya. Jadi itu yang saya sarankan saudara ya. Mungkin itu yang dapat saya bagikan dulu untuk Anda dan saya ini makin lama makin bisa cerdas. Jadi saudara yang datang hari ini dengar seperti ini, jangan Anda langsung berpikir, wah saya langsung bisa dong. Ya. Udah pasti cerdas. Enggak, ini suatu proses. Ya. Suatu proses yang terus-menerus. Ya, jangan pernah lihat itu Kopi Crowd berhasil seperti itu, padahal sebenarnya dulunya bosnya saya tahu banyak kegagalannya. Entah gimana pada detik usaha ini luar biasa. Ya, sebelumnya gagal, tapi makin ini loh. Cuma jangan sampai gagal langsung Anda tidur. Nah, ini yang kadang-kadang orang Kristen, ya satu kali jatuh bangkit kembali kan gitu, ya kan? Ada lagunya itu kan? Atau di dalam kitab Mazmur kan, kalau orang Kristen itu kayak seolah-olah jatuh, tapi bisa bangkit, ya? Tidak tergeletak kan gitu. Oke, saya kira itu saya minta kepada sahabat-sahabat saya yang ada di sini, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Biasa penanya pembuka kok pergi dia.